Halo, kembali lagi bersama saya, Lukma. Oke, di sini saya akan bercerita mengenai jambu buruk sangka. Silakan menikmati. Pada suatu hari di sebuah desa, tinggallah ada seorang ayah, ibu, serta gadis cilik bernama Tania. Tania ini adalah gadis yang ceria. Di depan rumah Tania terdapat pohon-pohon serta tanaman sayur dan buah. Di hari Minggu, ayah, ibu, serta Tania bersama-sama untuk merawat pohon di depan rumah. Ibu, kita akan panen tomat ya hari ini. Iya nak, ayo barang-barangnya untuk bertani, bertanam, dan panen disiapkan ya. Oke bu, siap. Tania kemudian bergegas pergi ke samping rumah untuk mengambil barang-barang perlengkapan bertani. Tania kemudian bergegas pergi ke kebun depan rumah. Di depan kebun, sembari menyirami tanaman, Tania menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ya, Tania menyanyikan lagu Lihat Kebunku berkali-kali hingga sampai di depan pohon tomat. Tania berkata, "Ibu, kita panen tomatnya ya. Aku ambil tempat dulu." "Ya nak," kata ibu. Tania kemudian masuk ke rumah untuk mengambil barang. Ketika akan keluar rumah, Tania di depan pintu terpaksa. Ibu lalu berkata, "Pelan-pelan saja Tania." Ayah hanya menggelengkan kepala sembari senyum. Tania tidak menangis. Tania malah tertawa. "Aku terburu-buru padahal tidak ada yang mengejarku, Bunga. Aku terlalu bersemangat." Lalu Tania menuju pohon tomat untuk memetik tomatnya. Nah, di kebun ini ada satu pohon yang menjadi kesayangan Tania, yaitu pohon jambu. Kebetulan di hari ini Tania melihat ada jambu yang hampir masak. Tania mendekati pohon jambu tersebut, lalu menghitung ada berapa buah yang hampir masak. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tania menghitung ulang. 1, 2, 3, 4. Yeay, ada 4 jambu, seru Tania dengan senang. Kemudian tak lama itu, ibu manggil Tania. "Tania, ayo masuk ke rumah dulu, sarapan dulu." "Oke bu." Tania lalu masuk ke rumah. Bersama ayah dan ibu, Tania kemudian sarapan. Keesokan paginya, Tania bangun tidur dan kemudian mandi. Setelah mandi, Tania sarapan bersama ayah dan ibu. Tania sarapan nasi dan telur mata sapi buatan ibu. Kemudian, Tania berangkat sekolah diantar oleh ayah. Kring! Bel pulang sekolah berbunyi. Tania kemudian menunggu ibu untuk pulang. Setelah bertemu ibu, Tania bersama ibu kemudian pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, Tania tidak langsung bergegas masuk. Tania menghampiri pohon jambunya. "Ibu, kenapa jambuku tinggal 3? Aku hitung lagi coba. 1, 2,
3. Ya, tinggal 3. Ibu, begitu Tania sembari masuk rumah. Jambu aku tinggal 3, Bu. Coba dihitung lagi, mungkin tidak, Bu. Cuma 3. Aku sedih. Ibu lah. Ya sudah, tidak apa-apa. Sudah, sekarang masuk ke rumah, ganti baju, kemudian mengerjakan PR ya. Baik, Bu. Jawab Tania masih bersedih. Tania kemudian berganti baju, lalu pergi ke ruang keluarga untuk mengerjakan PR dibantu ibu. Nah, setelah mengerjakan PR, Tania lalu tidur sebentar. Ketika sore hari, Tania sudah bangun, lalu Tania sholat asar bersama ibu. Ketika selesai sholat, Tania mendengar suara. Tania, main yuk. Tania kemudian bergegas keluar. Hah, main apa? Main sepeda yuk, jawab teman-teman Tania. Oke, sebentar ya, aku izin ibu dulu. Tania lalu berlari masuk ke rumah, kemudian minta izin kepada ibu. Ibu, aku main sepeda dulu ya, boleh kan? Sebuah menjawab, boleh sayang, tapi jangan pulang terlalu sore ya. Oke, siap, jawabannya sembari tangannya bersikap hormat. Tania lalu bermain bersama teman-teman. Sekitar pukul 5, Tania sudah kembali ke rumah. Tapi Tania menghitung buah jambunya. Tinggal 1. Tania masuk ke dalam rumah kembali berlari. Ibu, jambu aku tinggal 1. Yang lain hilang, pasti dicuri orang, Bu. Lapor Tania dengan tergesa-gesa. Ibu lalu berkata, sudah, tidak apa-apa. Kan yang masih kecil-kecil banyak, besok juga makan. Tapi Bu kan sudah menunggunya. Sudah. Sekarang ayo bersihkan diri kamu, lalu kita sholat. Tapi Bu, sudah, ayo mandi. Ya, Tania lalu mandi. Selepas mandi, Tania dan ibu serta ayah sholat maghrib berjamaah, kemudian makan malam. Setelah makan malam, Tania lalu mengadu kepada ayah. Ayah, jambu kita dicuri orang. Ayah berkata, Tania sayang, kita tidak boleh buruk sangka. Memangnya kamu melihat ada yang mencurinya? Kata ayah. Ya tidak, tapi kan hilang semua. Tidak boleh sayang, tidak boleh berburuk sangka, kata ayah. Pokoknya jambunya dicuri, kata Tania. Hari sudah malam, kemudian Tania masuk kamar. Berada di kamar, Tania berpikir, tadi sepertinya Doni dan Amri makan jambu. Pasti mereka mengambil jambu di rumahku, pikir Tania. Tania sudah tidak sabar pergi ke sekolah esok harinya untuk bertemu Doni dan Amri untuk bertanya. Keesokan paginya, Tania bangun dan buru-buru sarapan serta buru-buru mengajak ayah untuk mengantar ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Tania tidak bertemu Doni dan Amri. Tania lalu masuk kelas dan belajar. Ketika bel istirahat, Tania kemudian menemui Doni dan Amri. Doni, Amri. Iya, jawab Doni dan Amri. Kalian kemarin makan jambu ya? Iya. Berarti kalian yang mencuri jambu di rumahku ya? Ayo ngaku. Tidak. Allah, tidak usah bohong. Kalian mengambil jambu di rumahku kan? Aku tidak mau berteman lagi dengan pencuri. Tania lalu bertanya pergi. Doni dan Amri hanya bingung. Sepulang sekolah, Tania lalu berkata kepada ibu,
Ibu, aku sudah tahu siapa yang mengambil jamu kita. Dia Doni dan Amri. Ibu berkata, kamu sudah yakin? Sudah Bu, aku tadi sudah bertanya. Doni dan Amri makan jamu, berarti mereka mengambil jamu di rumahku. Lalu ibu berkata, memangnya Tania sudah yakin? Sudah bertanya dengan benar? Sudah Bu, sudah, mereka sudah mengaku. Ibu lalu mengingatkan, coba diingat-ingat Tania, Amri punya pohon jambu tidak? Oh iya, punya Bu. Aku sudah berburuk sangka ya? Iya, kamu tidak boleh berburuk sangka Tania. Kamu nanti minta maaf ya dengan Doni dan Amri. Begitu ya Bu. Ya deh, nanti aku minta maaf. Sorenya, Tania pergi ke lapangan untuk mencari Doni dan Amri. Setelah bertemu Doni dan Amri, Tania mendekat. Doni, Amri, aku minta maaf ya. Tidak aku maafkan, kata Doni dan Amri. Aku minta maaf sekali, aku sudah menuduh kalian. Padahal Amri, kamu punya pohon jamu ya. Doni dan Amri hanya tertawa. Hahaha. Tania bingung kenapa mereka tertawa. Doni dan Amri kemudian mendekati Tania. Oke, sekarang kita berteman kan? Kata Doni dan Amri. Tania lalu tersenyum dan berkata, iya, kita teman. Doni, Amri, besok kalau mau petik jambu, kita petik jambu bersama-sama ya? Tanya Tania. Doni dan Amri hanya mengangguk. Oke, sekarang kita berteman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai bertemu lagi.